Ini bukan smart monitor biasa. LG menyebutnya sebagai smart monitor swing. Monitor ini hadir dengan rolling stand di dalam paket penjualannya. Nah, rolling stand ini juga menawarkan fleksibilitas tinggi untuk pengaturan posisi monitor. Ada pengaturan ketinggian, kemiringan, arah, serta orientasi. Menarik ya? Nggak heran lah kalau smart monitor ini dapat CES Innovation Award di awal tahun 2025. Tapi tentunya bukan cuma desain unik dan inovatif ini yang jadi keunggulannya ya. Monitor 31,5 inci ini juga menawarkan resolusi 4K, panelnya IPS 10-bit, jadi bisa menampilkan 1,07 miliar warna. Color gamutnya dijanjikan mencapai 90% DCI-P3, jadi seharusnya cocok untuk berbagai aktivitas. Lalu, ini smart monitor. Kita bisa langsung pakai monitor ini untuk menikmati konten tanpa perlu menghubungkannya ke perangkat lain. Ya, ada web OS di monitor ini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan LG Smart Monitor Swing ini. Oke, LG Smart Monitor Swing 32U889SA. Ini bukan pertama kalinya ya, mereka menawarkan monitor dengan rolling stand seperti ini. Sebelumnya ada LG Stand By Me yang juga hadir dengan rolling stand. LG memang menyebutkan kalau Smart Monitor Swing ini adalah evolusi yang lebih lanjut dari Stand By Me. Jadi monitor ini menawarkan fleksibilitas penggunaan yang lebih baik lagi. Oke, langsung kita mulai pembahasan dari si LG Smart Monitor Swing ini dari paket penjualannya. Tentunya, monitor ini hadir dalam box yang terbilang besar dan relatif berat di sini ya. Saat dibuka, dalam box besar tersebut ada 3 box lagi. Nah, kita coba lihat isi box-box tersebut. Kita mulai dari yang paling besar. Isinya adalah base stand. Lalu ada cover base stand, leher stand. Ini udah dikunci dengan mekanisme khusus di posisi 90 derajat. Jadi, di box yang paling besar, isinya malah komponen penyusung rolling stand-nya. Nah, perlu diperhatikan di sini, sebelum monitor terpasang ke stand, jangan lepas mekanisme pengunci leher stand ini ya. Ini sengaja dikunci agar tidak membahayakan kita saat proses pemasangan smart monitor swing ini. Lalu kita lihat dulu isi box kecil yang panjang ini. Isinya adalah adaptor daya, kabel AC input, kabel HDMI, konverter USB-C ke USB-A, dan ada remote serta set baut untuk pemasangan leher stand ke base stand. Dan tentunya masih ada satu box lagi yang isinya adalah unit monitor. Jadi kurang lebih seperti itu ya, komponen penyusun LG Smart Monitor Swing ini. Oke, kita coba rakit dulu monitornya ini. Kita mulai dari merakit rolling stand-nya tentunya. Pertama kita pasang dulu leher stand ke base stand dengan menggunakan 4 baut yang tersedia. Lalu kita bisa juga pasang adaptor daya ke dalam base stand-nya. Ada tempat khusus untuk adaptor daya serta jalur untuk kabelnya. Jangan lupa pasang kabel dari adaptor ini ke extension yang udah disatakan LG di leher stand. Sementara untuk kabel input daya ke adaptor ada celah di bagian belakang base stand yang bisa jadi jalur masuk kabelnya. Nah, setelah itu pasang cover base stand-nya. Nah, kalau adaptor daya diletakkan di dalam base stand, kabel power yang disatakan bisa jadi tersisa terlalu pendek. Ini membuat kita harus menempatkan smart monitor swing ini dekat dengan colokan listrik. Jadi sedikit mengurangi aspek fleksibilitas dari monitor yang satu ini. Tapi bukan berarti nggak ada solusinya ya. Kita bisa saja memilih untuk tidak menempatkan adaptor daya di dalam base stand. Nah, jangkauan kabel power jadi terlihat lebih panjang di sini. Untuk opsi lainnya, kita bisa saja ganti kabel input daya dengan kabel sejenis yang lebih panjang. Atau bisa juga kita tambahkan extension sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, kita pasang layar monitor ini ke tempatnya di ujung atas leher stand. Ini dilakukan secara toolless ya. Cukup posisikan mounting di leher stand ke tempat yang seharusnya. Layar monitor ini akan terpasang erat ke stand. Lalu, jangan lupa pasang extension kabel power ke port DC-in di sisi belakang monitor. Terakhir, lepas mekanisme pengunci leher stand. Yang tadi tuh ya, yang kita bilang jangan dibuka dulu tuh ya. Nah, LG Smart Monitor Swing ini langsung siap untuk digunakan. Ya, secara umum monitor ini mengusung desain minimalis dan rapi. Warna dasarnya adalah putih. Sudut-sudut layar sengaja dibuat melengkung supaya tidak terlihat kaku ya. Nah, layar monitor ini flat dengan bezel yang terbilang cukup tebal, khususnya untuk bezel di atas layar. Ada sensor di area tengah bezel atas layar ini. Mungkin itu penyebab jadi tebal ya. Nah, beralih ke bagian belakang layar monitor. Ada 2 buah speaker. Satu ditempatkan di area kiri dan satunya tentunya di area kanan. Di tengah bagian belakang, ini tentunya ada bracket untuk pemasangan ke mounting di leher stand. Kalau perlu, dia juga bisa mendukung penggunaan VESA mount 100x100 mm. Nah, ada satu tombol di bawah area bracket yang bisa digunakan untuk melepas pengait mounting. Ada juga satu Kensington lock slot di samping kiri area bracket tersebut. Sementara untuk konektor I/O itu ada di samping kanan area bracket. Di sini ada satu USB-C untuk konektor dari monitor ke PC. Ini juga mendukung USB power delivery sampai 65 watt. Kalau kita pasang ke laptop,
laptop yang kebutuhan dayanya di bawah 65 watt, ini bisa digunakan untuk ngisi ulang baterai laptopnya. Kemudian ada 2 USB-C untuk fitur USB Hub di sini. Ada 2 HDMI 2.0 port dengan label HDMI 1 yang mendukung ARC atau eARC untuk koneksi ke soundbar. Lalu tentunya ada DC in. Nah, di area tengah bawah ini juga ada joystick 5 arah untuk pengendalian monitor. Sementara di area atas sisi belakang ada magnetic pin untuk koneksi ke webcam. Nah, untuk webcamnya ini bisa dibeli terpisah ya kalau memang dibutuhkan. Oke, untuk dimensi monitornya, lebar 72,7 cm, tinggi 43,7 cm, dan ketebalan di 2,8 cm. Sementara bobotnya sekitar 6,1 kg. Oke, sekarang kita beralih ke stand-nya. Warnanya juga putih, senada dengan warna bodi belakang monitor, baik untuk leher stand maupun cover base stand. Terdapat 5 roda di dasar base stand. Tentunya ini juga jadi penyebab kenapa stand ini disebut sebagai rolling stand ya. Nah, saat cover base stand terpasang, dimensi base stand ini sekitar 42 x 42 cm, sementara tinggi permukaan atasnya sekitar 5,5 cm. Lalu ke leher stand, ada 2 engsel yang misalkan leher stand ini. Jadi ada 3 segmen dia ya. Kedua engsel ini didesain sedemikian rupa sehingga saat kita gerakan, segmen ketiga posisinya selalu dipertahankan 90 derajat dari segmen pertama. Ini merupakan bagian dari mekanisme pengaturan ketinggian monitor ya. Nah, rentang pengaturan ketinggiannya itu sekitar 32,9 cm berdasarkan keterangan dari LG. Jadi, di posisi terendah, dasar monitor akan ada di ketinggian 53,5 cm saat layar ada di orientasi horizontal. Sementara untuk posisi tertingginya, dasar monitornya itu ada di ketinggian 86,4 cm. Stand ini tidak bisa kita atur sampai segmen pertama dan segmen kedua itu jadi tegak lurus ya. Memang cuma sampai di posisi seperti ini aja paling tingginya. Nah, desain leher stand ini membuat posisi layar monitor akan jadi lebih maju saat ada di posisi terendah. Kurang lebih seperti ini jadi posisinya ya. Oh ya, tadi kan kita sebut bahwa itu tadi orientasi horizontal. Apakah stand ini bisa dipakai dalam orientasi vertikal? Ya bisa juga. Ada mekanisme pengaturan pivot yang memungkinkan layar ini diputar berlawanan dengan arah jarum jam sampai 90 derajat. Pengaturan lainnya itu ada swivel atau menoleh ke kiri dan kanan. Rentangnya bisa 60 derajat ke kiri sampai 90 derajat ke kanan. Sementara untuk tilt, monitor ini bisa menunduk sampai 20 derajat dan menengadah sampai 50 derajat. Stand ini bobotnya sekitar 15,1 kg dalam keadaan adaptor daya tidak terpasang ke dalam base stand. Jadi bobot total stand beserta monitornya kurang lebih 21,2 kg. Itu belum dengan adaptor dayanya ya. Ya, walaupun berat, tersedia rolling stand ini membuat LG Smart Monitor Swing ini secara umum tetap sangat mudah untuk dipindahkan. Tapi bukan dengan cara diangkat. Nah, apakah stand ini bisa dipakai untuk monitor LG yang lain? Tentunya bisa, selama monitor tersebut punya bracket area dengan desain yang sama, serta bobotnya 4-6,5 kg. LG sendiri menyebutkan beberapa monitor yang kompatibel dengan rolling stand ini di buku manual monitor ya. Nah, lalu kita lihat untuk spesifikasi monitornya. Diagonal layarnya adalah 31,5 inci. Panelnya IPS touchscreen, resolusinya 4K UHD alias 3840x2160 pixel. Response time-nya 5 millisecond gray to gray di mode faster. Refresh rate-nya 60 Hz, brightness-nya up to 350 nits. Untuk color gamut dijanjikan ada di kisaran 95% DCI-P3. Bit depth-nya adalah 10 bit ya, 10 bit. Viewing angle diklaim 178 derajat horizontal dan vertikal. Untuk HDR, dia support HDR10. Untuk fitur dia punya auto brightness, flicker safe, accessibility, dan lain-lain. Sementara speakernya itu adalah 2x5 watt. Untuk OS fungsi smartnya ini adalah menggunakan WebOS. LG menjanjikan update OS untuk smart monitor ini akan tersedia sampai 5 tahun ke depan. Ya, ada janji update-nya nih ya. Menariknya, WebOS ini juga kompatibel dengan Google Chromecast, Apple AirPlay 2, serta fitur screen sharing yang umum digunakan. Lalu ada juga dukungan Home Office. Kita bisa pakai app berbasis cloud seperti Microsoft 365 atau Google langsung dari smart monitor ini. Dan kalau butuh fitur remote PC itu juga sudah disupport di sini ya. Nah, untuk konektivitas dia bisa pakai Bluetooth atau Wi-Fi. Oke, karena ini adalah smart monitor, ada setup awal yang harus kita lakukan dan ini standar ya, lebih mengarah ke menghubungkan monitor ke Wi-Fi dan masuk ke LG account. Setelah itu, monitor bisa langsung kita gunakan. Kita tentunya bisa langsung pakai monitor itu menikmati konten dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia dalam WebOS. Secara standar, di sini ada Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney Plus Hotstar, YouTube, dan iQIYI. Kalau butuh aplikasi lain, kita bisa dapatkan dari apps ini ya. Terlihat ada cukup banyak aplikasi di sini, termasuk untuk beberapa aplikasi streaming lokal. Tinggal pilih aja mau streaming konten dari aplikasi yang mana. Nah, untuk navigasi di WebOS kita bisa pakai remote control yang tersedia atau bisa juga dengan memanfaatkan
touchscreen-nya, langsung ke layar aja. Nah, bagaimana kalau kita pakai monitor ini untuk output dari perangkat lain? Nah, kita coba ya. Saat dicoba dengan HDMI maupun USB-C, kita bisa mendapatkan resolusi 4K di 60 Hz dengan HDR aktif. Layar ini terdeteksi 10-bit, jadi benar-benar bisa menawarkan 1,07 miliar warna. Ini sangat sesuai dengan klaim LG. Kalau pakai USB-C, ya ada juga opsi USB Power Delivery sampai 65 watt. Jadi ini bisa memasok daya ke laptop kita juga, khususnya yang bisa pakai daya di 65 watt atau up to 65 watt. Biasanya sih ini laptop-laptop yang thin and light ya. Nah, USB-C ini juga membuat kita bisa pakai input touch saat monitor ini dihubungkan ke PC desktop atau laptop. Tentunya kalau sistem operasinya mendukung. Selain itu tentunya USB-C ini memungkinkan kita mengakses USB hub yang ada di monitor ini. Bisa untuk 2 port USB-C lain yang tersedia atau bisa juga untuk webcam kalau kita pasang webcam ke monitor. Oke, sekarang kita coba dulu skenario penggunaan monitor ini ya. Fleksibilitas tinggi yang ditawarkan rolling stand membuat kita cukup bebas ya dalam memposisikan monitor yang satu ini. Mungkin yang paling standar ya seperti gini ya. Nah, rolling stand-nya kita tempatkan di belakang meja. Jadi kita bisa pakai monitor ini sebagai monitor utama pada umumnya. Tapi meja kita jadi terasa lebih lega karena nggak ada stand yang makan tempat di atas meja kita. Sayangnya di meja kerja standar kantor kami ini cuma bisa untuk orientasi horizontal aja. Untuk orientasi vertikal, posisi tertinggi yang ditawarkan oleh stand masih belum membuat monitor ini bisa sepenuhnya berada di atas meja. Nah, yang menarik kalau kita butuh pakai monitor ini di tempat lain bisa dengan mudah dipindahkan ya. Misalnya kita pakai monitor di meja kerja, tiba-tiba diajak rapat, tapi di ruangan itu tidak ada proyektor atau monitor untuk display dari laptop. Rolling stand akan sangat memudahkan kita memindahkan monitor yang satu ini. Nggak ada meja di tempat meeting pun nggak masalah, kan udah ada standnya ya, aman. Atau kalau misalnya repot harus pindahin laptop ke tempat meeting, kita bisa saja pakai fitur dalam WebOS untuk mendukung meeting tersebut. Ya, WebOS ini memungkinkan kita menggunakan Microsoft 365 dan layanan Google. Jadi kita bisa langsung akses email, membuka dan mengedit dokumen, spreadsheet, presentasi, dan berbagai aktivitas yang lain. Ini memang bukan yang akan terasa super mulus ya, tapi paling tidak fitur itu sudah tersedia. Nah, lalu bagaimana dengan opsi penggunaan lain dengan manfaatkan fleksibilitas yang ditawarkan? Kalau mau dipakai anak-anak di meja yang agak pendek, bisa nih ya, dengan diatur ke posisi rendah seperti ini. Atau kalau kita mau nonton atau mau kerja sambil duduk di sofa, bisa juga jadinya ya. Bahkan kalau mau sambil duduk di lantai juga bisa, karena bisa sampai rendah banget nih posisinya. Mau nonton sambil nyantai tiduran di beanbag? Bisa juga. Nah, bagaimana kalau dipakai saat kita berdiri? Secara umum ini masih bisa juga, tapi layar memang harus ditengadahkan seperti ini ya, agar kita bisa mudah melihat tampilan layar. Bisa buat apa nih? Nah, kalau mau dipakai buat nonton konten saya berdiri sih bisa juga sih kalau mau ya. Mau dibuat untuk menampilkan materi untuk workshop singkat atau training, ini juga bisa. Atau memanfaatkan touchscreen buat interaktif digital signage, ini bisa juga. Mau dipakai buat kios pesan makanan atau minuman di resto, bisa juga. Mau untuk penggunaan di tempat tinggal, misalnya nih untuk di apartemen, dia bisa dipakai buat layar utama untuk menikmati konten. Kalau misalnya mau nonton sambil rebahan, bisa dengan mudah dipindahin aja ke tempat tidur, bisa. Lalu misalnya mau masak di dapur sambil nonton, bisa juga mindahin monitornya ke dapur. Atau kalau butuh nonton tutorial masak, nah bisa juga nih di dapur nih ya, praktis jadinya. Lalu pas sedang WFH misalnya, layar ini juga bisa juga dipakai untuk mendukung pekerjaan kita. Jadi ini memang pas untuk konsep satu layar untuk berbagai kebutuhan. Nah, menurut LG ada juga kegunaan Smart Monitor Swing ini untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Misalnya di rumah sakit, fleksibilitas pengaturan posisi layar membuat pihak rumah sakit itu bisa lebih mudah menunjukkan satu hal di layar ke pasien. Nah, pada umumnya kan si pasien sedang berbaring di ranjang nih ya. Nah, pengaturan posisi layar yang ditawarkan monitor ini jadi bisa membantu. Atau bisa juga untuk layar pendukung fitness. Ada aplikasi LG Fitness yang udah disiapkan untuk kebutuhan tersebut. Tentunya melihat fleksibilitas yang ditawarkan, kami merasa ada banyak sekali kemungkinan penggunaan monitor yang satu ini. Oke, tadi kan terkait penggunaan. Nah, bagaimana dengan kualitas tampilan dari monitor yang satu ini? LG menawarkan beberapa mode tampilan di sini seperti Vivid, Standard, Cinema, Sport, Expert, serta ada juga Filmmaker Mode ya. Kita coba cek color gamut di beberapa mode tersebut. Untuk mode standar, gamut coverage ada di kisaran 99,7% sRGB dengan gamut volume di kisaran 123% sRGB. Kalau untuk DCI P3, gamut coverage dan volumenya ada di kisaran 87%. Jadi secara umum, saturasi yang ditawarkan monitor ini sudah cukup baik. Bukan yang terbilang rapi dan super akurat, tapi paling nggak tidak akan terasa kurang berwarna. Oke, beralih ke mode Vivid. Gamut coveragenya masih ada di kisaran yang sama, tapi gamut volumenya naik ke 132% sRGB.
RGB. Untuk DCI P3, gamut coveragenya juga naik ke kisaran 93%. Nah, di sini saturasi warna jadi sedikit lebih tinggi. Nah, untuk mode lain bagaimana? Kita coba di Cinema dan Expert. Karakter color gamutnya itu mirip dengan mode standar di sini. Kami berharap mode Expert ini seharusnya bisa menawarkan gamut coverage dan gamut volume yang dioptimalkan ke 100% sRGB ya. Ini seharusnya akan lebih pas nanti jadinya untuk editing warna, untuk foto dan video. Tapi ya bukan berarti ini nggak cocok untuk edit foto dan video ya. Kalau bukan yang butuh akurasi warna tinggi, ini masih sangat memadai. Nah, secara umum, kualitas tampilan yang ditawarkan monitor ini membuatnya cocok untuk berbagai aktivitas. Bisa untuk kerja, atau untuk entertainment juga bisa. Oke, untuk brightness-nya, saat kami ukur monitornya hanya mendapatkan maksimum sekitar 360 nits. Ini terbilang sudah mencukupi, tapi memang bukan yang bisa digunakan di ruangan dengan banyak jendela besar di tengah siang hari ya. Untuk fleksibilitasnya kami berharap sebetulnya brightness-nya bisa sedikit lebih tinggi lagi. Seandainya saja dia bisa mencapai 500 nits, fleksibilitas yang ditawarkan monitor ini mungkin bakal lebih membuka banyak skenario penggunaan, termasuk misalnya untuk dipakai di area luar ruangan yang masih tertutup atap di siang hari. Mau meeting sambil nyantai di balkon kantor mungkin bisa tuh harusnya tuh. Oke, lanjut lagi. Untuk kedalaman warna gelap ini terbilang relatif baik ya. Memang belum bisa sampai yang terlihat hitam pekat banget, tapi warna hitam di sini juga nggak kelihatan abu-abu, udah sangat memadai. Nah, untuk viewing angle, karena ini pakai panel IPS dan ini LG ya. View angle-nya itu sudah terbilang sangat luas. Kami nyaris tidak merasakan adanya pergeseran warna yang mengganggu. Ini sangat-sangat aman sekali. Oke, kita lanjut untuk kualitas audionya. Secara umum, mid terbilang relatif menonjol. Ada sedikit bass, tapi ini memang bukan yang mendentum besar gitu ya. Untuk treble ini belum super rapi dan bisa jadi kadang-kadang terasa agak tajam. Suara yang kan juga terasa agak tipis ya. Tidak terasa seperti ada separasi suara yang benar-benar memadai untuk audio yang kompleks suaranya. Untuk volume suara terbilang cukup kencang, tapi saat volume diatur ke atas 50%, kualitas suaranya terasa agak jauh menurun ya. Treble terasa jadi lebih tajam dan bisa terasa agak menyakitkan di telinga sebetulnya. Sistem audio ini mungkin lebih cocok untuk kebutuhan seperti conference call atau online training gitu ya. Kalau untuk nonton konten yang lebih banyak mengedepankan suara orang atau mendengarkan musik yang tidak terlalu ramai, ini masih mencukupi. Oke, sekarang mari kita coba pakai LG Smart Monitor Swing ini untuk main game. LG menyediakan game optimizer loh di monitor yang satu ini. Ada beberapa fitur khas gaming yang bisa diakses dari menu game optimizer tersebut, termasuk untuk black equalizer. Kemudian game dashboard itu juga bisa diaktifkan. ALLM itu juga tersedia. Sayangnya refresh rate monitor ini memang cuma sampai 60 Hz. Jadi memang belum yang luar biasa hebat lah ya untuk gaming kompetitif atau untuk game-game yang butuh gerakan yang super mulus gitu. Selain itu belum ada juga dukungan variabel refresh rate di monitor yang satu ini. Tapi ya 60 Hz ya, mau variabel kemana memang ya. Nah, tapi secara umum untuk gaming AAA ini masih terasa sangat memadai sih. Apalagi tampilan warna dan saturasinya memadai banget. Ini membuat game tidak terasa kekurangan warna. Masih seru lah gamenya gitu ya. Input lag ini juga tidak terasa. Nah, menariknya, untuk yang ingin pakai layanan cloud gaming, di WebOS terdapat akses untuk GeForce Now. Jadi kita bisa main beberapa game yang tersedia di layanan ini hanya dengan monitornya aja, nggak perlu nambah yang lain-lain lagi. Sekarang mari kita lihat konsumsi dayanya. Nah, saat kami coba, monitor ini secara standar menggunakan daya di kisaran 38-43 watt di berbagai mode tampilan yang tersedia. Konsumsi dayanya ini terbilang stabil. Dan jujur aja, ini semua di bawah 50 watt loh. Ini konsumsi dayanya rendah. Oke, untuk harganya, LG menawarkan monitor ini dengan harga kisaran 14.499.000 dan sudah termasuk rolling stand-nya tentunya. Kalau kalian teriak mahal atau ada yang langsung bilang mending beli stand sendiri aja, coba kita bahas dikit ya soal harganya ini. Memang harga monitor ini bukan yang akan langsung terjangkau oleh banyak orang. Memang ya belasan juta. Tapi ingat, smart monitor ukuran 32 inci dengan resolusi 4K pakai panel VA aja ya, yang di bawahnya IPS ya, harganya udah cukup tinggi. Sementara yang ini kan pakai IPS, yang harusnya kualitas tampilannya di atas VA ya, jauh malah. Jadi dari sisi layar monitornya aja, harganya udah nggak mungkin rendah. Lalu kalau bicara soal stand-nya, memang saat ini banyak tersedia stand untuk monitor yang bisa kita beli. Stand dengan roda juga ada di sini ya. Tapi stand yang menawarkan fleksibilitas pengaturan posisi sebanyak ini dan seperti ini itu masih sulit dicari. Kalaupun ada, harganya juga tidak murah. Apalagi kalau cari stand yang kokoh tapi tetap mulus digerakkan seperti ini. Jadi menurut kami harga paket lengkap yang ditawarkan oleh LG ini masih terbilang wajar. Plus jangan lupa juga ya kalau ini bisa digunakan secara stand alone tanpa dihubungkan ke perangkat lain.
Oke, kita langsung aja masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, leher stand-nya itu tidak bisa diatur sampai tegak ya, sampai lurus ya. Ini membuat posisi monitor itu jadi terasa agak kurang tinggi kalau kita mau pakai sambil berdiri, apalagi kalau orangnya tinggi. Selain itu, ini juga membuat monitor belum bisa dipakai di posisi vertikal di atas meja kerja kita. Jadi harus tempatkan agak di belakang meja atau bahkan di samping kita aja langsung gitu ya. Lalu kemudian tidak ada tempat meletakkan remote di stand monitor ini. Ini agak disayangkan ya, mengingat monitor ini kan disiapkan untuk dengan mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena tidak ada tempat meletakkan remote, bisa jadi remote-nya mudah ketinggalan di lokasi sebelumnya. Kemudian, adaptor daya bisa dimasukkan ke dalam base stand. Tapi ini membuat kabel power yang tersisa di luar jadi sangat pendek. Ini kurang mendukung fleksibilitas monitor yang satu ini. Ya sebetulnya solusinya sih ya, harusnya LG ngasih kabel power yang lebih panjang aja. Atau ya kita aja yang bikin extensionnya. Kemudian, di sini tidak ada mekanisme untuk kabel management di leher stand. Lalu, untuk refresh rate ini baru nyampe 60 Hz. Seandainya 120 Hz dan ada VRR, penggunaannya akan jadi semakin fleksibel lagi. Jadi fungsinya lebih fleksibel lagi ya. Lalu, kualitas speakernya masih di bawah harapan. Bukannya sampai terasa jelek ya, tapi untuk monitor dengan fleksibilitas penggunaan seperti ini, kemampuan speakernya masih terasa jadi terbatas. Ya, jadi kalau buat nonton film gitu kita butuh tambahan speaker lagi. Tapi kalau buat conference call sih udah cukup. Lalu, berbeda dengan LG Stand By Me yang pakai baterai. Nah, Smart Monitor Swing ini tidak punya baterai, jadi ini sedikit membatasi penggunaannya. Atau tepatnya mungkin sedikit membatasi mobilitasnya. Dari sisi kelebihannya, kita mulai dari layarnya. Layar 32 inci dengan resolusi 4K ini menawarkan tampilan yang tajam banget. Kualitas tampilan juga terbilang sangat mantap di sini ya. Saturasi warna tidak terasa kurang, sudah mencukupi untuk berbagai kebutuhan. Lo jangan lupa, ini IPS-nya LG ya. Ini standarnya IPS. Viewing angle-nya luar biasa mantep ini ya. Lalu untuk pengaturan posisi layar ini sangat fleksibel, mendukung penggunaan monitor ini berbagai tempat serta skenario penggunaan. Ada rolling stand. Nah, penting banget, ini membuatnya mudah dipindahkan. Dan mesti diingat, rolling stand-nya memang benar-benar dirancang untuk monitor ini gitu ya. Jadi stabil banget gitu. Lalu dia udah punya touchscreen tentunya, memudahkan untuk pengoperasian. Lalu untuk opsi inputnya cukup banyak ya, ada 2 HDMI dan ada USB Type-C juga. USB Type-C-nya juga sudah support USB Power Delivery 65 watt. Lalu ada juga USB Hub dengan 2 port USB Type-C. Lalu dia sudah support KVM, jadi hanya dengan satu kabel USB Type-C aja kita bisa dapat output display dan input keyboard mouse. Jadi kalau kita pasang keyboard dan mouse di sini ya, langsung bisa digunakan di layarnya ya. Kemudian smart monitor dengan WebOS bisa langsung digunakan untuk berbagai aktivitas tanpa perlu pakai perangkat tambahan yang lain. Bahkan kalau kita mau main game tanpa tambahan alat, di sini ada dukungan aplikasi cloud gaming dalam monitor ini loh. Lalu desainnya ya, last but not least, desainnya tuh keren banget ya. Saya cuma kebayang kalau misalnya di kantor ada yang pakai kayak begini gitu ya, terus klien datang, kantornya mungkin belum kantor yang besar, tiba-tiba kita bawa tuh monitor keluar, set, masuk dalam ruangan meeting, set, gila keren. Ya, desainnya impresif lah di sini. Nah, LG Smart Monitor Swing ini merupakan monitor yang unik yang menawarkan fleksibilitas penggunaan yang tinggi. Monitor ini cocoknya buat siapa sih? Sebenarnya dengan fleksibilitas yang ditawarkan, ini akan ada banyak sekali skenario ini cocok untuk siapanya, gitu ya. Mungkin lebih pas dikembalikan lagi, apakah LG Smart Monitor Swing ini bisa menjawab kebutuhan kalian? Secara umum, ini adalah monitor yang jadi wujud nyata konsep yang sangat menarik dengan fleksibilitas tinggi yang walaupun memang belum yang super sempurna banget, tapi tetap menawarkan hal berbeda yang sangat sulit disaingi oleh produk lainnya. Bahkan mungkin masih jarang yang bikin seperti ini ya. Tentunya karena paketnya tuh langsung lengkap, jadi nggak pusing tuh, wah mau nyari bracket di mana, mau nyari stand di mana gitu ya, nggak pusing. Mesti mikirin, ini standnya cukup kuat nggak ya buat monitor saya atau buat TV saya? Nggak pusing, ini langsung pasang aja beres, terima beres lah. Ya kalau buat dari kami sih udah banyak sekali usage model, kira-kira ini mau dipakai buat apa gitu ya. Di ruang kantor sudah jelas ya, masuk ruang meeting ini wow faktornya luar biasa ya. Atau mungkin bisa juga untuk ngasih lihat hasil pengujian, hey pengujiannya jadi seperti ini, kayak gimana? Lihat nih, wah langsung meeting di tempat itu juga bisa tuh ya. Nah, kalau kalian sendiri monitor yang unik seperti ini kira-kira mau dipakai seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.